Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun kawan Hai Channel. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 20 rahasia pada Microsoft Word yang mana akan membuat pekerjaan kita lebih cepat, lebih singkat, efektif dan efisien. Tonton videonya sampai habis dan jangan di skip agar tidak misunderstanding. Untuk kawan yang baru menemukan channel ini, silakan like, subscribe, dan juga nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Rahasia yang pertama adalah change letter case. Bagaimana cara kita mengganti karakter huruf pada sebuah dokumen? Caranya adalah blok dulu kalimatnya, lalu kita tekan tombol Shift F3 pada keyboard, lowercase huruf kecil semua, proper case, lalu uppercase huruf besar semua atau huruf kapital. Rahasia yang kedua adalah paragraph spacing. Bagaimana cara kita mengganti spasi paragraf dalam sebuah dokumen? Caranya kita blok dulu paragraf yang akan kita ganti spasinya. Lalu selanjutnya tekan tombol Ctrl 1 untuk spasi 1, Ctrl 5 untuk spasi 1,5, Ctrl 2 untuk spasi 2. Rahasia yang ketiga adalah change font size. Bagaimana cara kita mengganti ukuran huruf pada dokumen Microsoft Word? Caranya adalah kita blok dulu kalimat yang akan kita ganti ukuran hurufnya, lalu tekan tombol Ctrl tanda kurung kanan untuk membesarkan hurufnya. Lalu untuk mengecilkan hurufnya, tekan tombol Ctrl tanda kurung kiri. Maka huruf akan berubah dengan cepat. Rahasia yang keempat adalah replace word or sentence. Bagaimana cara kita mengganti kata yang sama dengan kata yang lain? Dan kita lihat pada dokumen ini ada beberapa nama sekolah SD Harapan Bangsa dan akan kita ganti dengan nama yang lain. Kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 nama SD Sekolah Harapan Bangsa. Dan bagaimana cara kita menggunakan replace word of sentence ini? Pertama, kita copy dulu SD Harapan Bangsa blog, lalu kita copy dan tekan tombol Ctrl H dan masukkan kata SD Harapan Bangsa tadi, kita pastekan pada find word dan replace with ini kita ganti dengan nama sekolah lain. Misal SD Harapan Bunda. Lalu pilih replace all. Ada notifikasi 7 pergantian sudah kita lakukan. Kita klik yes, lalu OK, dan close. Kita lihat sudah berganti menjadi SD Harapan Bunda. 1, kita lihat 2, 3, 4, 5, 6,
7. Rahasia yang kelima adalah remove red underline. Bagaimana cara kita menghilangkan garis bawah yang berwarna merah pada sebuah dokumen? Caranya kita blok dulu dokumennya dengan menekan tombol Ctrl A, lalu tekan tombol alternatif, lalu huruf RUL, dan kita uncentang detect language automatically ini. Lalu kita ganti language-nya dengan bahasa Indonesia. Lalu selanjutnya pilih OK. Seperti yang kita lihat, red underline-nya sudah hilang. Rahasia yang keenam. Ini belum pernah di-share pada channel-channel lainnya. Bagaimana cara membuat footnote dalam sebuah dokumen? Biasanya pembuatan footnote atau catatan kaki ini dilakukan dalam pembuatan buku, skripsi, karya ilmiah, dan sejenisnya. Kita letakkan kursor pada halaman yang akan kita buatkan footnote-nya, lalu tekan tombol Ctrl alternatif huruf F. Space untuk pembuatan footnote sudah tersedia, tinggal kita membuat footnote-nya apa. Rahasia yang ketujuh adalah dokumen alignment. Bagaimana cara kita mengatur alignment paragraf dalam sebuah dokumen? Caranya adalah kita blok dulu paragraf yang akan kita atur alignment-nya, lalu tekan tombol Ctrl L pada keyboard untuk rata kiri. Tekan tombol Ctrl R untuk rata kanan. Kemudian tekan tombol Ctrl J untuk rata kanan kiri. Lalu tekan tombol Ctrl E untuk rata tengah. Rahasia yang ke-8 adalah letter position. Bagaimana cara kita membuat huruf berpangkat pada sebuah kata? Misalnya di sini rumus kimia daripada asam sulfat itu H2SO4. Kita akan membuat 2 dan 4-nya menjadi pangkat bawah. Kita blok 2-nya, lalu tekan tombol Ctrl sama dengan 4-nya. Kita blok, lalu tekan tombol Ctrl sama dengan. Dan di sini cm 3 atau cm kubik itu berpangkat atas. Kita blok angka 3-nya, lalu tekan tombol Ctrl Shift sama dengan. Selanjutnya 337 derajat Celcius. Derajatnya kita buat pangkat atas, blok angka 0-nya, lalu tekan tombol Ctrl Shift sama dengan. Blok angka 0-nya, tekan tombol Ctrl Shift sama dengan. Rahasia yang ke-9 adalah page breaks. Bagaimana cara kita berpindah halaman tanpa menekan enter secara berulang-ulang? Tekan tombol Ctrl Enter, maka kita akan berpindah halaman tanpa menekan enter secara berulang-ulang. Rahasia yang ke-10. Rahasia yang belum pernah di-share pada channel-channel lainnya. Bagaimana kita membuat checklist and cross atau membuat tanda centang dan tanda silang pada sebuah dokumen tanpa insert simbol? Caranya adalah input angka 2611, lalu tekan tombol alternatif X untuk tanda centang berkotak, lalu tekan tombol 2612, tekan tombol alternatif X untuk tanda silang berkotak, lalu tekan huruf 2713 dan tekan tombol alternatif X untuk tanda centang biasa, lalu tekan huruf 2715, kemudian tekan tombol alternatif X untuk tanda silang biasa. Selanjutnya tekan huruf 2714, tekan tombol alternatif X untuk tanda centang tebal.
Dan terakhir, tekan huruf 2716, tekan tombol alternatif X untuk tanda silang tebal. Rahasia yang ke-11, page layout setting. Bagaimana caranya kita mengatur page layout sebuah dokumen tanpa harus pergi ke menu page layout? Dan kita tidak perlu melakukan hal ini. Caranya adalah double klik pada Mister Dokumen, lalu kita tinggal mengatur margin, paper, layout, dan lain sebagainya. Rahasia yang ke-12, format pointer function. Bagaimana kita menggunakan fungsi format pointer dalam sebuah dokumen? Misal kita ingin mengatur paragraf dalam sebuah dokumen. Kita tidak perlu mengatur paragrafnya satu persatu, karena ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi, kita hanya mengatur paragraf pertama saja. Selanjutnya, kita klik format pointer, lalu kita blok paragraf yang akan kita bikin sama dengan paragraf pertama. Seperti yang terlihat, paragraf lainnya sudah mengikuti paragraf pertama. Rahasia yang ke-13, rahasia yang belum di-share oleh channel-channel lainnya. Bagaimana kita mendesain sebuah tabel di Microsoft Word agar tampak lebih estetik? Caranya adalah kita blok dulu tabelnya, lalu tekan tombol alternatif JTS, lalu selanjutnya kita tinggal pilih desain tabel yang kita sukai. Rahasia yang ke-14 adalah move to other Word documents. Bagaimana cara kita berpindah ke dokumen Word lainnya tanpa kita mengklik satu persatu dokumen yang ada di toolbar? Cara ini tidak perlu kita lakukan, karena kita punya cara yang lebih efektif, yakni dengan menekan tombol Ctrl F6 pada keyboard, kita sudah bisa berpindah ke dokumen Word lainnya. Cara ini hanya berlaku untuk dokumen Word saja. Rahasia yang ke-15, rahasia yang belum di-share oleh channel-channel lainnya, view multiple page. Bagaimana kita menampilkan beberapa halaman dalam sebuah dokumen? Caranya adalah dengan menekan tombol alternatif huruf W dan angka 2. Maka display daripada dokumen tersebut akan menampilkan beberapa halaman. Rahasia yang ke-16, change font. Bagaimana kita mengganti jenis huruf pada sebuah dokumen? Caranya, blok dulu kata atau kalimat yang ingin kita ganti fontnya, lalu tekan tombol Ctrl D, maka akan tampil display. Kita bisa mengganti jenis fontnya, jenis ukurannya, kita bisa mengganti font stylenya, dan lain sebagainya. Rahasia yang ke-17, rahasia yang belum di-share oleh channel-channel lainnya, change view. Bagaimana kita mengganti view sebuah dokumen? Caranya adalah dengan menekan tombol Ctrl alternatif N untuk mengganti view draft dan mengembalikan lagi ke bentuk print layout dengan menekan tombol Ctrl alternatif P. Rahasia yang ke-18, change font style. Bagaimana kita mengganti style huruf pada sebuah dokumen? Caranya, blok dulu kata atau kalimat yang ingin kita ganti stylenya, lalu tekan tombol Ctrl B untuk style huruf bold atau tebal, lalu tekan tombol Ctrl I untuk style huruf italic atau miring, tekan tombol Ctrl U
Untuk style huruf underline atau bergaris bawah, tekan tombol Ctrl Shift W. Untuk underline yang terputus-putus pada setiap katanya. Rahasia yang ke-19, making line. Bagaimana cara kita membuat garis pada dokumen Word? Biasanya, kita membuat garis pada dokumen Word dengan mengklik menu Insert, lalu pilih submenu Shape, dan pilih jenis garis yang kita sukai. Cara ini tidak perlu kita lakukan lagi. Caranya adalah dengan mengetikkan tanda sama dengan 3 kali, lalu Enter. Atau dengan seperti ini, Enter. Atau dengan Enter. Atau dengan Enter. Atau dengan Enter. Atau dengan Enter. Cukup mudah, bukan? Rahasia yang ke-20, rahasia yang belum di-share oleh channel-channel lainnya, word count. Bagaimana cara kita menghitung jumlah huruf, jumlah kata, jumlah kalimat dalam sebuah dokumen? Caranya adalah blok dulu seluruh dokumennya dengan menekan Ctrl A, lalu tekan tombol Ctrl Shift G. Maka akan terhitung keseluruhan jumlah halaman, jumlah kata, jumlah paragraf, line, dan sebagainya. Oke kawan, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.